Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama bagi seluruh umat manusia. Perkenalkan, nama saya Rosalkia Kansa Zahira, siswi kelas 9A Takasus Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Ngeplak, Meranggen. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu akhlak dan tata krama Nabi Muhammad dalam makan, yang terinspirasi dari keindahan ajaran Islam, ajaran dalam kitab Dzikru Akhlaqun Nubuwah. Hadirin sekalian, sebelumnya pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan menghayati salah satu aspek penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, sebelumnya pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan menghayati salah satu aspek penting dalam kehidupan Rasulullah, yaitu akhlak dan tata krama beliau dalam hal makan, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai riwayat dan dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis, termasuk kitab yang sangat berharga, yaitu Dzikru Akhlaqun Nubuwah, yang mengabadikan keagungan akhlak kenabian. Kita akan menemukan betapa detail dan indahnya tuntunan Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sesuatu yang tampak sederhana seperti makan. Makan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Namun, bagi Rasulullah, makan bukan hanya sekedar mengisi perut untuk bertahan hidup. Lebih dari itu, makan adalah ibadah, sebuah kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah dilimpahkannya. Oleh karena itu, beliau memberikan contoh dan tuntunan yang sangat mulia dalam setiap prosesnya. Pertama, mengawali dengan menyebut nama Allah. Salah satu akhlak mulia Rasulullah sebelum memulai makan adalah selalu menyebut nama Allah. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Anjuran ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Rasulullah
dan pembeda antara perilaku seorang muslim dengan perilaku setan. Ketiga, tidak mencela makanan. Salah satu akhlak mulia Rasulullah dalam makan adalah tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai suatu makanan, beliau memakannya. Jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya tanpa mencelanya. Beliau tidak pernah mengatakan makanan ini tidak enak atau ungkapan negatif lainnya. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai rezeki yang telah diberikan oleh Allah, betapapun sederhana atau tidak sesuai dengan selera kita. Keempat, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Rasulullah sangat menekankan pentingnya makan secukupnya dan menjauhi sifat berlebihan. Beliau bersabda, tidak ada bejana yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia tidak dapat mengendalikan diri, maka hendaklah ia membagi perutnya menjadi 3 bagian. 1, sepertiga untuk makanan, 2, sepertiga untuk minuman, 3, sepertiga untuk udara. Hadis ini menjelaskan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan dan tidak tamak dalam makan. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik dan juga dapat mengeraskan hati serta melalaikan kita dari ibadah. Kelima, menjaga kebersihan sebelum dan sesudah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan sebelum dan sesudah makan. Beliau mencuci tangan sebelum makan untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam mulut. Setelah makan, beliau juga mencuci tangan dan berkumur untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari mulut dan tangan. Tindakan ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam, baik kebersihan fisik maupun spiritual. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan saat makan adalah bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Keenam, duduk dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Beliau tidak makan sambil berdiri atau berjalan, kecuali dalam keadaan darurat. Beliau duduk dengan sopan, biasanya duduk iftiros atau duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan untuk duduk bersila. Sikap ini menunjukkan adab yang baik saat makan dan juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik. Makan dengan tergesa-gesa dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan juga menunjukkan kurangnya rasa syukur atas nikmat makanan. Ketujuh, mengumpulkan sisa makanan yang jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Bahkan sisa makanan yang jatuh, beliau bersabda, apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah dan bersihkanlah kotoran yang ada padanya. Kemudian makanlah, janganlah kalian membiarkannya untuk setan. Ajaran ini menekankan pentingnya menghargai setiap butir nasi atau makanan yang telah Allah berikan. Membiarkan makanan terbuang sia-sia adalah untuk kufur nikmat. Kedelapan, berbagi dan tidak rakus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dermawan. Beliau selalu berbagi makanan dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang membutuhkan. Beliau tidak pernah makan sendirian jika ada orang lain yang bisa diajak makan bersama. Beliau juga melarang sifat rakus dan tamak saat makan. Sikap ini
mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Makan bersama dapat mempererat tali persaudaraan dan menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang telah kita terima. Kesembilan, mengakhiri dengan memuji Allah. Setelah selesai makan, Rasulullah selalu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Ucapan ini adalah bentuk rasa syukur yang mendalam atas nikmat makanan yang telah diberikan. Mengakhiri makanan dengan memuji Allah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita nikmati adalah karunia darinya. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, poin-poin akhlak dan tata krama Nabi Muhammad SAW dalam makan yang saya sampaikan ini hanyalah sebagian kecil dari kaidah ajaran beliau. Namun dari poin-poin ini saja kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan rezeki yang telah Allah berikan. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal makan. Dengan mengikuti sunnah beliau, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih berkah, lebih sehat, dan lebih diridhoi oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Demikian yang saya sampaikan. Mari bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.